Perkenalkan, nama saya Osin Kalengian, jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit. Pengertian distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit. Setiap kemungkinan nilai dari fungsi variabel random diskrit selalu memiliki nilai yang tidak sama dengan 0. Saat ini saya akan memberikan satu contoh kasus mengenai peluang diskrit. Apa yang terjadi jika keluaran dari suatu eksperimen tidak memiliki peluang yang sama? Berikut contoh kasus. Dalam kasus ini, peluang PS dipadankan dengan setiap keluaran S anggota S, di mana S adalah ruang sampel yang memenuhi dua syarat. Yang pertama, PS lebih dari sama dengan 0 dan PS kurang dari sama dengan 1 untuk setiap S anggota S. Yang kedua, sigma S anggota S PS sama dengan 1. Yang artinya untuk syarat yang pertama, setiap peluang bernilai antara 0 dan 1. Arti untuk syarat yang kedua, yaitu jika peluang dari semua keluaran yang mungkin dijumlahkan akan sama dengan 1, karena pada saat eksperimen dilakukan, satu dari keluaran tersebut dijamin akan terjadi. Berikut ini beberapa distribusi peluang diskrit. Yang pertama, distribusi seragam atau uniform diskrit. Jika peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai XK dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit didefinisikan sebagai berikut. F dalam kurung XK sama dengan 1 per K, X sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya XK. Yang kedua, distribusi binominal. Mempunyai 5 syarat. Pertama, distribusi binominal didasarkan pada proses Bernoulli. Yang kedua, pada proses Bernoulli, suatu eksperimen sering terdiri dari beberapa usaha yang berulang-ulang, di mana tiap usaha mempunyai dua kemungkinan, sukses atau gagal. Yang ketiga, contohnya pada pengujian suatu produk untuk menentukan beberapa jumlah produk yang cacat dari N pengujian atau usaha. Yang keempat, pada setiap pengujian ditentukan bahwa suatu produk cacat atau tidak cacat. Yang kelima, setiap pengujian bersifat independen atau tidak bergantung pada pengujian sebelumnya. Berikut sifat-sifat proses Bernoulli. Yang pertama, eksperimen terdiri dari N usaha yang berulang. Yang kedua, setiap usaha memberikan hasil yang dapat diklasifikasikan menjadi sukses atau gagal. Yang ketiga, peluang dari sukses adalah P yang bersifat tetap dalam setiap kali usaha. Yang keempat, tiap usaha tersebut bersifat independen satu sama lain. Yang ketiga, distribusi multinominal. Jika suatu percobaan dapat menghasilkan K macam hasil E1, E2, dan seterusnya EK dengan peluang P1, P2, dan seterusnya PK, maka distribusi peluang dari peubah acak X1, X2, dan seterusnya sampai XK yang menyatakan banyak terjadinya E1, E2, dan seterusnya EK dalam N usaha yang independen adalah F dalam kurung X1, X2, dan seterusnya XKI, P1, P2, dan seterusnya PKI, N.
sama dengan N X1, X2, dan seterusnya XK P1 pangkat X1, P2 pangkat X2, dan seterusnya PK pangkat XK. Ada juga eksperimen multinominal. Yang pertama, distribusi binominal dapat diperluas menjadi multinomial. Distribusi multinomial didasarkan pada eksperimen multinomial. Kedua, eksperimen dapat dikembangkan menjadi multinomial bila tiap usaha menghasilkan lebih dari 2 hasil jika tidak hanya sukses atau gagal. Yang ketiga, misalkan pengambilan kartu dengan pengembalian adalah percobaan multinomial bila yang menjadi perhatian keempat jenis kartu. Yang keempat, dari rumus binomial dapat dikembangkan menjadi dalam kurung N, X1, X2, dan seterusnya XK sama dengan dalam kurung N faktorial per X1 faktorial, X2 faktorial, dan seterusnya XK faktorial. Keempat, distribusi Poisson. Eksperimen Poisson adalah eksperimen yang menghasilkan nilai numerik dari peubah acak X pada selang waktu yang tertentu atau daerah tertentu. Contoh 1. Jumlah panggilan telepon dalam waktu 1 jam yang diterima oleh resepsionis. 2. Banyaknya pertandingan tenis yang terpaksa diundurkan karena terjadinya hujan selama musim hujan. Ketiga, banyaknya tikus dalam 1 hektar sawah. Keempat, banyaknya salah ketik dalam 1 halaman. Berikut sifat-sifat proses Poisson. Pertama, jumlah hasil yang terjadi dalam satu selang waktu atau daerah tertentu adalah independen terhadap hasil yang terjadi pada selang atau daerah lain. Proses Poisson dikatakan tidak mempunyai ingatan. Kedua, peluang terjadinya suatu hasil tunggal dalam selang waktu yang sangat pendek atau daerah yang sangat kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya daerah yang tidak tergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar selang atau daerah tersebut. Ketiga, peluang terjadinya lebih dari satu hasil yang terjadi dalam selang waktu yang pendek dapat diabaikan. Nah, yang terakhir adalah distribusi binominal negatif. Mempunyai 5 cara. Yang pertama, pada percobaan binominal, misalkan usaha diulang sampai tercapai sejumlah sukses tertentu. Yang kedua, misalkan kita ingin mengetahui bahwa sukses ke K terjadi pada usaha ke X. Ketiga, percobaan semacam ini dinamakan percobaan binomial negatif. Keempat, banyaknya usaha X untuk menghasilkan K sukses dalam suatu percobaan binomial negatif disebut peubah acak binomial negatif, dan distribusi peluangnya disebut distribusi binomial negatif. Berikut contoh soal mengenai peluang diskrit. Misalkan peluang sebuah kota mengalami gempa bumi setiap bulan adalah 1/100. Diasumsikan bahwa kejadian gempa atau tidak terjadi gempa pada setiap bulan independen dari bulan lain. Sebuah perusahaan asuransi menawarkan asuransi rumah terhadap kejadian gempa bumi dengan nilai $10.000. Biaya asuransi adalah $150 setiap bulan. Misalkan seorang pemilik rumah membayar $150 setiap bulan, dan jika gempa terjadi maka perusahaan membayar $10.000 kepada pemilik rumah, dan pada tahap ini kontrak antara kedua belah pihak berakhir. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang diharapkan perusahaan dari asuransi sebuah rumah? Penyelesaiannya, misalkan X adalah jumlah bulan sampai sebuah gempa terjadi, keuntungan perusahaan asuransi adalah Y sama dengan 150X kurang 10.000. X adalah peubah acak
dari distribusi geometrik dengan P sama dengan 1/100. EX sama dengan 1/P sama dengan 100. Keuntungan yang diharapkan perusahaan asuransi adalah EY sama dengan E dalam kurung 150X kurang 10.000 sama dengan 150E kali X kurang E dalam kurung 10.000 sama dengan 150 kali 100 kurang 10.000. Hasilnya adalah 5.000. Jadi keuntungan dari perusahaan tersebut adalah 5.000. Demikian penjelasan materi dari saya mengenai distribusi peluang diskrit. Sekian dan terima kasih.